Baik, kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang cara membaca skema. Membaca skema adalah salah satu jurus ampuh seorang servis atau teknisi HP. Kini saya akan membuka skema 70. Sebenarnya pada penerapannya membaca skema ini sama terhadap HP lain, terhadap HP Nokia lainnya, karena fungsi-fungsinya sama. Sini adalah halaman depan Nokia N70, di sini adalah tampilan layout, dan ini juga layout. Sebenarnya kalau kita baru belajar tentang membaca skema HP, kita akan merasa pusing karena baru melihat skemanya saja terlihat pusing. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang menentukan atau mencari sebuah IC. Layout paling bawah kita dapat temukan sebuah tabel. Di sini berfungsi untuk di mana kita ingin mencari sebuah komponen. Misalkan ini ada tulisan C2235 ada di D6, berarti di pertemuan antara D dan 6, atau di sini D dan 6, berarti di sekitar sini atau di sekitar sini. Nah, di sini di tabel ini ada dua buah warna. Yang pertama adalah warna hitam. Ada warna abu dan ada warna putih. Warna abu di sini menunjukkan bahwa si komponen adalah ada di bagian top. Sedangkan yang berwarna putih adalah bagian bottom atau bagian bawah. Kita dapat contohkan, kita cari N7500 ada di C11, berwarna putih, berarti di bagian bawah. N7500 C11, N7500 yang hitam. Z2000 di E1 berwarna abu, Z1. E1 maksudnya ya, E1 sini. E1 Z2000 ya. Selanjutnya adalah misalkan kita ingin mengetahui sebuah komponen atau sebuah IC. Kita ingin tahu sebuah IC. Misalkan ingin tahu ini apa ya, N1470. Kita ketikkan di kolom find N1470. Ya, ini di tabel ini. Kita dapat temukan bahwa N1470 adalah kamera regulator kamera. Dan sebaliknya, jika kita ingin mencari C1473, kita ketikkan lagi C14 maksud saya 1473. Kita search, ada di kolom G7 di bagian bawah, G7 G7.
C1473. Selain menentukan sebuah tempat, membaca skema ini berfungsi untuk menentukan sebuah jalur. Misalkan jalur dari OMAP, kita ingin menentukan jalur ini masuk kemana. Jalur dari misalkan jalur dari sini, jalur gen 170 ini akan masuk kemana. Kita tinggal telusuri jalur ini menuju kemana, dan ini masuk ke OMAP. Cara mencarinya adalah kita bisa masuk ke OMAP lalu cari secara manual, atau kita bisa cari dengan menuliskan kode yang ada di sini. Sini tertuliskan Messi CMT 25. Dari RAP 3G tersebut akan menuju ke OMAP. Kita lihat di sini akan menuju ke sini. Menuju ke sini. Nah, nanti akan menuju ke sini. Nanti kita tentukan di sini 1273. Nanti kita tinggal samakan dari RAP 3G. Misalkan kita ingin mencari yang lain, sini akan tersambung kemana? Android. Ini adalah dari konektor SIM. Ini akan menuju dari sini ke sini. Ya, akan melalui sebuah test point, melalui sebuah lilitan, kapasitor, resistor, dan akan menuju ke X audio, ke reto. Sini ada nomor-nomor. Nanti kita tinggal samakan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, dan seterusnya. Baik, jika kita lihat di sini ada sebuah kapasitor C dan resistor. Di sebuah resistor ini ada yang menuju ke GND. Ini adalah ground. Ada yang menuju kapasitor menuju ke ground. Ini resistor yang tidak menuju ke ground. Nah, bagaimana kalau kita misalkan putus jalur dari sini ke sini, putus jalur? Kita tinggal cek apakah resistor ini nyambung atau tidak. Kalau tidak nyambung, maka kita harus menggantinya karena ini tidak menuju ke ground. Beda dengan ini, misalkan ini putus atau nge-short, kita boleh menggantinya atau hanya membuangnya karena ini menuju ke ground. Jadi setiap resistor atau kapasitor yang menuju ke ground Anda mau ambil, silahkan.
Anda mau ganti silahkan, kecuali resistor atau lilitan yang satu jalur, kita tidak boleh mengambilnya, karena kalau kita mengambilnya tidak menggantinya, maka ini akan menyebabkan putus jalur. Misalkan kita ingin mencari ini, kalau kita ukur tidak ada jalur, tidak ada hambatan, atau kapasitas ini nge-short. Kita cari C1470 cari ini adalah menuju ke ground, berarti kalau kita cabut ini boleh, atau mau kita ganti. Caranya adalah kita harus menyamakan ukuran yang ada di sini. Ini ukurannya adalah nanti kita cari di HP lain yang ukurannya sama dengan ukuran ini 1, dan kita bisa ganti, atau yang ke ground boleh tidak diganti, tapi yang ini harus kita ganti. Kita cari di HP lain. Nah, ini sama, berarti nanti kita bisa cabut ini dan pasangkan ke resistor yang short atau putus tadi. Perlu kita ingat, membaca skema adalah jurus jitu seorang teknisi HP, karena membaca skema adalah hal yang harus kita lakukan pertama kali dalam mengerjakan suatu kasus. Mungkin sekian dari saya, Irfan Fahmi. Terima kasih.